Jadi atas dasar itulah kami pada tanggal 9 Juli ya, kami pada tanggal 9 Juli itu mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong. Ya. Ini surat komplain sekaligus surat permohonan perlindungan hukum. Kok bisa penggugat tidak mencabut, keluar putusan yang menyatakan sudah dicabut. Gugatan pada tanggal 4 Juli kemarin Bang secara e-court dan laporannya sudah terdata di rumah. Jadi inilah yang ingin kami klarifikasi terkait adanya informasi bahwa gugatan Tengku Dewi itu sudah dicabut ya, sesuai dengan putusan yang ada dalam e-court yang mengatakan penggugat telah mencabut gugatannya. Nah, jadi Tengku Dewi itu tidak pernah mencabut gugatan, ya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kami sebagai kuasa hukumnya juga tidak pernah secara tertulis mencabut gugatan yang kami daftarkan secara e-court. Karena kalau bicara masalah hukum acara, bukan hanya ketika mendaftarkan gugatan kita perlu mendapatkan kuasa dari klien kita, tapi ketika mencabut gugatan pun kita harus ada izin, ada kuasa dari klien kita. Nah, memang pada tanggal 4 Juli itu ada sidang yang majelis hakim itu mewajibkan klien kami sebagai prinsipal itu hadir. Ya, meskipun tergugatnya tidak pernah hadir, tapi pada sidang tanggal 4 Juli itu karena permintaan hakim maka kami menghadirkan klien kami, ya, prinsipal dalam persidangan. Ya, kebetulan yang sidang pada waktu itu Tiara, ya. Nah, di dalam persidangan itu memang ada suatu komunikasi dan dialog di mana majelis hakim menanyakan tentang keseriusan Tengku Dewi untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya di saat kondisinya sedang hamil. Ya, meskipun hakim juga menyatakan, majelis juga menyatakan secara hukum tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan wanita hamil itu melakukan gugatan perceraian. Tapi dia menyarankan, dia menghimbau, jadi ini unsurnya subjektivitas. Apa nggak lebih bagus nanti saja itu, begitulah ya. Nah, Dewi hanya menyatakan dalam persidangan itu ya dia nggak terburu-buru. Artinya kalau misalnya prosesnya pun dibikin slow down sampai dia melahirkan, itu juga nggak jadi persoalan kan begitu. Nah, itulah yang terjadi dialog dalam persidangan tersebut sampai akhirnya sidang ditutup, dinyatakan usai, mereka pulang dari Pengadilan Agama Cibinong. Yang mengagetkan itu adalah kemudian muncul di e-court itu amar putusan atas perkara itu yang menyatakan gugatan telah dicabut oleh penggugat. Ya, ini justru membuat kita kaget. Pada waktu itu saya konfirmasi juga by phone kepada Tengku Dewi, apakah memang benar demikian, ada pernyataan. Dia bilang tidak dan mohon kalau bisa perkaranya diteruskan Bang, gitu ya. Saya tanya Tiara yang hadir pada persidangan juga dia mengatakan tidak ada, tidak juga pernah mengajukan secara tertulis terkait dengan masalah pencabutan, tapi muncul di e-court seolah-olah perkara itu sudah putus dengan amar putusan gugatan dicabut oleh penggugat. Jadi atas dasar itulah kami pada tanggal 9 Juli ya, kami pada tanggal 9 Juli itu mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong. Ya. Ini surat komplain sekaligus surat permohonan perlindungan hukum. Kok bisa penggugat tidak mencabut, keluar putusan yang menyatakan sudah dicabut. Ya. Jadi kami kasih tahu juga agar mohon perkara itu bisa diteruskan karena kami tidak pernah mencabutnya. Dan mohon juga agar hakim yang memeriksa perkara itu diganti, jangan majelis hakim yang melakukan hal-hal yang tidak benar ini. Nah, atas surat yang kami kirimkan ke Pengadilan Agama Cibinong ini, pihak Pengadilan Agama Cibinong merespon.
dengan surat tanggal 17 Juli. Perihalnya undangan. Ya, jadi kita diundang untuk dimintai keterangan, diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi dalam proses persidangan tanggal 4 Juli itu sampai lahirlah amar putusan yang seperti tadi itu. Nah, jadi Tiara waktu itu menjelaskan tidak pernah mencabut, tidak pernah ada hal-hal yang seperti itu, dan minta agar perkara ini diteruskan. Tapi jawaban dari pihak Pengadilan Agama Cibinong adalah satu, majelis hakim yang bersangkutan sekarang sudah dipanggil oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diperiksa. Ya, terkait keinginan kami agar perkara ini dapat diteruskan, itu secara hukum acara tidak bisa diteruskan karena sudah terlanjur keluar amar putusan. Jadi disarankan agar kami mengajukan gugatan baru dan berjanji akan memilih hakim yang tidak melakukan seperti apa yang dilakukan pada saat yang pertama itu. Nah, jadi sekarang ini gugatan sudah kami perbaiki karena ada satu perubahan. Dulu gugatan pertama itu alasannya tetap, semuanya tetap, cuma satu. Di gugatan yang pertama itu Dewi dalam keadaan hamil, anak kedua. Jadi kondisinya anak satu, ini dua dalam kandungan. Ini sudah berubah karena faktanya sekarang sudah ada anak kedua yang sudah lahir. Jadi ini yang akan kami cantumkan sebagai perubahan, sama sedang ditunggu surat kenal lahir atau akta kelahiran dari anaknya untuk bisa dimasukkan dalam gugatan, dan gugatan akan kita daftarkan lagi, ya. Nah, apakah itu keinginan kami untuk mengajukan gugatan lagi, ataukah memang ini Dewi sebenarnya punya niat untuk mencabut tapi nggak enak sama kita? Jadi oleh karena itu kami tanyakan, apakah memang betul itu keinginan kamu? Jangan nanti karena kamu nggak enak sama kita bilang iya tapi hati tidak, kan gitu. Maka pada tanggal 5 Juli, berarti satu hari ya setelah tanggal 4 Juli itu, Teguh Dewi bikin surat pernyataan. Ini juga sudah saya kasih ke pengadilan ya. Ya. Isi dari surat pernyataan Teguh Dewi itu isinya yang utama adalah bahwa dengan ini saya menyatakan tidak pernah mencabut gugatan perceraian baik secara lisan maupun tulisan di Pengadilan Agama Cibinong yang terregister dalam perkara nomor 3450. Jika memungkinkan, saya ingin gugatan perceraian tetap dilanjutkan sampai dengan putusan. Ya, ini surat pernyataannya. Ini juga ada chattingannya dia dengan Tiara. Isinya juga sama. Ya, dia ingin gugatan itu dilanjutkan. Tapi secara hukum acara, karena sudah terlanjur ada putusan, maka putusan ini kan tidak bisa dianulir kecuali dengan putusan lagi. Ya, jadi maka kemarin dengan pihak Agama Cibinong disarankan kita mengajukan gugatan yang baru. Jadi inilah terkait dengan masalah adanya informasi yang beredar yang sebenarnya kami tidak ingin menginformasikan, tapi teman-teman media tanya-tanya ke humasnya mungkin, dan humasnya menyampaikan, oh sudah putus tanggal 4 Juli, gugatannya dicabut oleh penggugat. Kami klarifikasi, penggugat tidak pernah melakukan pencabutan gugatan. Ya, coba tanya ke humasnya, ada nggak tuh surat pencabutan? Coba tanya landasannya apa itu dicabut? Ya, nggak ada. Jadi ini sangat aneh juga ini. Kenapa perkara yang nggak pernah dicabut, tapi amar putusan yang keluar adalah dicabut? Ya, apakah majelis hakimnya menyimpulkan ya begini himbauan, tapi kemudian akhirnya disimpulkan bahwa prinsipal sudah mau mencabut. Tapi kan harusnya pencabutan itu kan harus ada bukti formalnya. Ada bukti, seperti gugatan juga harus ada bukti formilnya. Ini kok berani pada sidang itu juga dikeluarkan amar putusan yang berbunyi seperti itu, tapi tidak ada landasannya gitu. Kalau dikatakan mungkin pernyataan lisan, ini Teguh Dewi nggak pernah merasa menyatakan mencabut, bahkan bikin surat pernyataan nggak pernah merasa mencabut, tapi kok muncul putusannya seperti itu. Nah, jadi ini yang ingin kami klarifikasi. Jadi bukan dicabut karena keinginan bebas Teguh Dewi, tapi karena ada kecelakaan di dalam proses yang terjadi hal yang seperti itu. Dan saya juga mengatakan, apa kita tunda dulu, kan begitu. Apakah ini mungkin sesuatu pertanda ini jangan diteruskan, tapi Teguh Dewi pesannya ke kita sampai hari ini. Tapi kalau nanti sebelum kita daftarkan, kita konfirmasi lagi, dia bilang hold dulu, kita hold. Ya, tapi sampai hari ini tetap Teguh Dewi pada pendiriannya, gugatannya diteruskan.
Bang, dengan diajukan lagi gugatan, apa prosesnya balik lagi seperti dari nol atau gimana, Bang? Udah pasti prosesnya balik dari nol lagi karena majelis hakimnya berbeda. Maka sidang pertama lagi akan ada panggilan pertama lagi kepada Andrew. Nggak datang panggilan kedua, nggak datang panggilan ketiga, nggak datang lagi baru bisa proses dilanjutkan tanpa kehadiran. Tapi kalau Andrew-nya datang, ya kita akan berproses secara normal. Itu konsekuensinya. Nah makanya kita juga nggak main-main, tulis surat juga kepada agama terkait dengan masalah hal ini. Kita tuliskan juga tembusannya kepada Mahkamah Agung. Ada 3 Ya, sama Ketua Mahkamah Agung kan. Karena ini kita nggak pernah cabut loh. Gitu loh, dan dasarnya apa gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa ada kecurangan dalam perkara tersebut sehingga tiba-tiba amar putusan atau gimana sih mungkin, Bang? Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini karena kecurangan atau apa, tapi yang pasti ini pasti ada kekeliruan. Ya, ada miskomunikasi. Hakimnya mungkin terlalu dominan gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa menyerap apa yang menjadi keinginan daripada prinsipal yang sesungguhnya. Jadi egonya mereka mungkin, pola pikirnya mereka mungkin itu lebih ditonjolkan. Udahlah mungkin begitu ya. Saya juga enggak berburu sih. Jadi mungkin apakah itu yang diartikan sebagai suatu niat untuk mencabut, tapi sebenarnya kan kita diberi kesempatan. Misalnya minggu depan ya, kita tunda sidangnya minggu depan. Coba ambil keputusan perkara ini lanjut apa tidak. Kalau memang tidak lanjut sesuai dengan saran kami sampai anaknya itu lahir, meskipun hukum nggak melarangnya, bikin pencabutan kan enak. Ini kok langsung gitu loh, jadi kayak mimpi, komunikasinya kok belum mengerucut ke arah sana, kok langsung diambil keputusan. Jadi ini mungkin miskomunikasi saja. Kalau kecurangan, biarkanlah pengadilan tinggi agama yang lagi memeriksa majelis hakim ini yang akan menyimpulkan apa yang melandasi tindakan majelis hakim tersebut yang membuat amar putusan mendahului dari apa yang seharusnya. Rencananya kapan, Bang, mengajukan lagi masukkan gugatan? Ini sebenarnya sudah selesai gugatannya, cuma kita hanya perlu bukti surat kenal lahir si anak yang kedua itu atau akta kelahiran. Nanti kalau surat itu sudah ada, mungkin sudah bisa kita cantumkan untuk melengkapi gugatan, kita akan kirimkan. Tapi sebelum kita kirimkan, kita akan kembali bertanya kepada Tengku Dewi apakah niatnya masih tetap apa tidak. Berarti selama ini memang sudah ditanyakan berkali-kali ya, Bang? Ya, buktinya berkali-kali, dia sampai saya suruh bikin surat pernyataan loh. Saya nggak mau nanti dipikir saya yang memiliki keinginan dia bercerai dengan pasangannya ya, saya nggak mau. Tapi berarti selama ditanya itu jawabannya tetap bulat ya, Bang? Bulat. Soalnya ada indikasi kayak netizen bilang balikan diam-diam karena takut dibully apa segala Nggak ada, macam gitu. nggak. Kenapa dibully? Kenapa harus dibully? Nggak ada. Ini memang ini murni. Kami juga nggak pernah artinya itu merespon hal itu semuanya untuk mengklarifikasi. Nggak ada. Kami biarkan aja proses. Tapi karena teman-teman akhirnya tahu dari humas, kan kewajiban kami juga agar tidak ada informasi yang simpang siur untuk meluruskan, kan begitu. Tapi kalau tadi hanya masalah netizen aja sih, ya biarin aja lah. Yang penting kita melakukannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kan nggak ada kewajiban kita juga untuk mengklarifikasi ke netizen, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman media yang mengikuti berita ini, peristiwa hukum ini yang sudah memberitakannya dari awal, kan wajib untuk kita klarifikasi apa yang terjadi, kan begitu artinya ya, biar nggak ada dusta di antara kita, kan begitu. Makanya kita bukan juga dengan maksud dan tujuan ingin menjatuhkan marwah dan martabat pengadilan agama Cibinong, tapi karena ada pertanyaan kami harus kasih tahu dong. Bukan kami juga yang preskon gini ya, enggak. Kalau memang kami yang mau preskon dari tanggal 9 Juli kemarin harusnya kami sudah pengumuman, kan begitu ya, tapi ini kan tidak. Itulah dia. Jadi nggak ada baikan diam-diam, itu nggak ada tuh. Saya nggak ngerti tuh, tahu dari mana tuh pendapat itu, apakah pendapat aja atau harapannya dia, kan begitu ya, tapi faktanya nggak seperti itu. Bang, untuk nanti mendaftarkannya kembali, apakah langsung pihak dari abang langsung ke sana atau melalui Tetap ikut ya, tetap ikut karena kan itu kan menghemat waktu daripada kami harus ke Cibinong 1 harian, kan begitu ya, proses perjalanan pendaftaran. Sementara sekarang ada sistem e-court yang memungkinkan kami mengirim gugatan, mendaftarkan gugatan melalui digital itu.